Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdaku-serdaku itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Rencana keselamatan Allah yang merupakan ungkapan keseluruhan kerahiman Allah telah dipersiapkan lama secara bertahap sampai memuncak pada diri putranya sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Allah yang Maha Rahim inilah yang hadir dalam diri Yesus dan menjadi pembela, silih, penebus atas kelemahan dan keberdosaan dari manusia. Kalau Yesus kemudian mengatakan kepada para murid, "Pergilah ke Galilea, di sana kamu akan menemui aku." Kita harus mengingat bahwa karya kerahiman Allah tidak dimulai di Yerusalem, tempat ibadah orang Yahudi, melainkan di kampung, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan masyarakat ramai. Kembali ke Galilea berarti para murid akan menjadi saksi untuk kehidupan sehari-hari masyarakat manusia, bahwa Allah Maha Rahim itu, penuh belas kasihan itu, tidak akan pernah meninggalkan manusia dalam situasi apapun. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat biasa, dalam kehidupan yang lumrah inilah para murid, dan itu berarti juga kita, diundang untuk menjadi saksi. Dengan demikian maka
kehidupan kerohanian tidak hanya dibuat di dalam rumah ibadah. Kehidupan kerohanian harus dilakukan dalam kehidupan real, nyata, sehari-hari. Istilah populer kehidupan kerohanian ini bukan hanya harus dilaksanakan di altar, melainkan juga di pasar. Mari kita menjadi saksi Kristus, Putra Allah yang membela manusia, rela untuk hidup sengsara, bahkan pun kalau sampai mati dan harus mati di salib, asalkan rencana Allah terpenuhi, yakni keselamatan manusia. Mari hidup dengan adil, benar dan jujur, karena kita adalah murid-murid Kristus, pewarta Kristus sendiri, saksi-saksinya.